Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Dina Mutiara Suci akan berbicara mengenai mengapa kita perlu bermedia sosial yang sehat, apa dampak yang akan terjadi jika kita tidak sehat dalam bermedia sosial, dan bagaimana solusinya agar kita bisa sehat dalam menggunakan media sosial. Berbicara mengenai sehat bermedia sosial ialah salah satu bentuk dari gerakan literasi media. Apa literasi media itu? Literasi media ialah istilah yang masih populer di Indonesia untuk menyebut berbagai aktivitas yang terkait dengan sikap kritis terhadap media. Sedangkan sehat bermedia sosial sendiri ialah kita mengerti, memahami, serta menggunakan media sosial termasuk di dalamnya itu ada Facebook, Twitter, Instagram, website, vlog sampai YouTube diisi dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat sesuai fungsi dari media sosial, yaitu sebagai hiburan yang positif, sebagai edukasi yang bermanfaat, serta sebagai penyebaran informasi untuk kebutuhan masyarakat yang akurat dan sudah teruji kebenarannya. Kita perlu bermedia sosial yang sehat karena banyaknya dampak masalah negatif yang ditimbulkan karena kurangnya cerdas masyarakat dalam menggunakan media sosial sendiri, mulai dari Facebook sampai YouTube, baik dalam penyebaran maupun menerima dalam bentuk sekedar hiburan maupun informasi yang bisa memicu timbulnya beberapa masalah. Antara lain, bisa menimbulkan api kebencian antar sesama, adu domba, pemanfaatan jejaring sosial untuk hal-hal pornografi, penyebaran berita salah atau biasa disebut hoax yang dapat merugikan seseorang dan menimbulkan kesalahpahaman. Ingatkah teman-teman dengan kasus seorang kakek warga Pontianak yang berumur 53 tahun di mana dia dicurigai menculik seorang anak tetapi belum jelas kebenarannya. Dia dikeroyok massa sampai tewas gara-gara kasus berita hoax atau tersebarnya berita bohong, yaitu tentang penculikan anak yang dijual organ tubuhnya. Maka dari itu kita perlu bersama-sama menciptakan media sosial yang sehat. Ada beberapa cara awal yang mudah, tapi terkadang terabaikan oleh kita agar terciptanya media sosial yang sehat. Di antaranya, yang pertama, dimulai tulis nada status Anda bersifat positif. Artinya, tulis nada yang Anda tulis itu bermanfaat bagi yang membaca, tidak menyinggung pihak manapun, dan tidak menyebarkan kebohongan, terlebih tidak mengandung unsur sara. Yang kedua, kenali teman di akun sosial media Anda. Pastikan Anda mengenal dengan baik teman di akun sosial media Anda, dengan siapa Anda berinteraksi, agar tidak terjadi penipuan atau dampak negatif lainnya. Yang ketiga, jangan asal like. Terkadang masalah like ini bisa menjadi hal yang disepelekan. Banyak seseorang yang memberikan like tanpa tahu isi apa yang seseorang itu publikasikan. Dampak yang terjadi tidak akan terlihat langsung memang, tetapi dari like yang dikumpulkan dari satu orang ke orang lain akan mengumpul menjadi banyak dan akan berdampak besar. Memicu orang penasaran dan ingin melihat, lalu menimbulkan banyaknya komentar yang bermunculan dan banyak yang menyebarluaskan. Ada dua dampak yang akan terjadi. Jika itu berbau positif, maka akan bermanfaat bagi orang banyak, tetapi jika itu berbau negatif, maka akan menimbulkan kekacauan yang ada. Maka dari itu kita perlu baca, kita pahami, tetapi sebelum kita memberikan like kepada orang lain. Yang keempat, cek sebelum upload. Cek kembali baik postingan video maupun gambar yang akan kita upload. Kita berpikir apakah itu pantas atau tidak, menyinggung seseorang atau tidak, terlebih tidak berisi konten pornografi yang dapat mempengaruhi karakter banyak orang. Yang kelima, cek informasi sebelum kita share. Teliti kembali dan pastikan informasi yang Anda dapat ialah informasi yang sudah teruji kebenarannya sebelum kita share ke teman-teman kita. Jangan lupa senantiasa mencantumkan sumber tulisan untuk memberikan penghargaan kepada sang penulis. Disinilah portal berita di internet, khususnya media sosial, tanpa adanya batasan, tanpa adanya gatekeeper, selayaknya media cetak.
Informasi bisa masuk ke banyak-banyaknya tanpa tahu benar atau tidaknya informasi tersebut. Siapa saja bisa menulis informasi sesuka hatinya dan menyebarkannya tanpa harus melewati editor. Dari mulai kita lah, hal ini tidak terjadi jika kita bermedia sosial yang sehat. Kita tidak menciptakan berita hoax dan ikut memilah informasi yang kita dapat, dan kita jangan telan mentah-mentah informasi tersebut. Yang keenam, tetap menjunjung etika yang baik. Dalam berdiskusi misalnya, meskipun kita tidak berdekatan, tetapi etika tetap harus dijaga. Sebab di media sosial, siapapun bisa melihat dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap isi dari situs kita. Maka dari itu, sebagai masyarakat yang ikut menggunakan media sosial, mari kita gunakan media sosial untuk hal-hal positif sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Jadikan media sosial kita yang sehat adalah penggunanya yang cerdas. Dimulai dari kita guna mewujudkan dalam bermedia sosial yang cerdas dan beretika, serta menjunjung tinggi norma dan asas kemanusiaan. Berani sehat bermedia sosial. Saya Dina Mutiara Suci. Sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.